dunia pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Kualitasnya dibilang masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Puluhan murid SMP Negeri 1 Pangandaran, Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata hingga moralitas peserta didiknya yang semakin memprihatinkan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam memajukan bangsa dan negara. Selain itu, dengan pendidikan, kita pun dapat membuka peluang demi masa depan yang cerah. Di Indonesia, setiap masyarakat wajib menempuh pendidikan 12 tahun. Pendidikan dan pengetahuan memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup manusia. Karena dengan adanya pengetahuan, manusia akan mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk, serta mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sementara kondisi para pelajar Indonesia ini masih sangat jauh dari harapan sebagai generasi yang cerdas dan mampu bersaing dengan pelajar di negara lain. Penurunan kualitas pendidikan di Indonesia adalah sebuah kondisi di mana standar pendidikan di negara kita semakin menurun. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai aspek, salah satunya yaitu hasil belajar siswa yang semakin rendah. Menurut PISA, organisasi yang mengevaluasi penilaian peserta didik internasional membuktikan bahwa pendidikan Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara global lainnya. Terdapat 3 indeks penilaian PISA, yaitu matematika, membaca, dan sains. Tercatat bahwa pada tahun 2018, Indonesia menduduki posisi ke-74 di global dan meningkat menjadi peringkat ke-66 di dunia pada tahun 2022 atau setara dengan 15 peringkat terendah di global. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, 1. Garut. Indonesia. Apa kepanjangan dari MPR? Majelis MPR ya, Majelis Permusyawaratan Republik. Apa kepanjangan dari MPR? MPR, M-nya? PR. M-nya? PR. M-nya? M-nya tadi? Masa. T-nya? Peroleh. Siapakah nama Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini? Muhammad Yamin. Siapa pembuat lagu Indonesia Raya? Siapa ya? Singkatan dari MPR. Di mana letak istana negara? Sungguh miris sekali melihat video seperti tadi. Terlihat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia menjadi sangat rendah jika melihat peringkat dari PISA maupun World Top. Sejak 2013, kualitas pendidikan Indonesia tergolong rendah. Namun, keterpurukan pendidikan di Indonesia bukan hanya mengenai individu maupun pemerintah. Namun, semua lapisan masyarakat berkontribusi dalam pendidikan. Dilansir dari beberapa sumber dan dianalisis, faktor yang menyebabkan kualitas rendahnya pendidikan di Indonesia. Yang pertama, seringnya berganti kurikulum pendidikan. Tercatat sejak tahun 1947, kurikulum pendidikan Indonesia sudah berganti sebanyak 11 kali. Mulai dari kurikulum rencana pelajaran hingga yang saat ini kita rasakan yaitu kurikulum. 2. Asesmen kurang efektif. Dengan bergantinya kurikulum, maka asesmen pun akan terus berganti. Seperti dihapuskannya UN, lalu siswa tetap akan dipastikan naik kelas, walaupun nilainya tidak sebagus yang seharusnya. Nah, hal tersebut akan berpengaruh pada kecerdasan siswa-siswi. Para pelajar akan menyepelekan pelajaran di sekolah dan semangat belajar akan menurun. Yang ketiga, kualitas pengajar yang kurang. Terkadang beberapa guru yang kurang efektif dalam pengajaran di kelas hanya disuruh mengerjakan tugas, menghafal, dan nilai tetap bagus karena jawaban dapat dilihat dari internet. Banyaknya jam kos dan membuat pelajaran tidak menjadi efektif. 4. Dampak dari perubahan global. Pengembangan teknologi memang sangat bagus dalam dunia. Namun, tidak banyak orang yang menggunakan kemajuan ini dengan bijak.
Menggunakan internet untuk mencari jawaban. Banyaknya game online yang membuat anak-anak kecanduan HP dan lupa belajar. Ditambah lagi karena adanya dampak COVID-19 yang merusak anak di rumah dan lebih banyak menggunakan gadget. 5. Mindset pelajar yang salah. Budaya pemikiran yang sejak dulu tertanam dalam diri kita membuat kita tidak mempunyai rasa kecintaan dan penasaran terhadap ilmu pengetahuan sehingga kita terus belajar. Para pelajar zaman sekarang masih melihat belajar hanya untuk lulus, kemudian bekerja, dan ketika bekerja, kita tidak akan ada lagi yang namanya kegiatan belajar. Solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kurikulum pendidikan perlu direformasi untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan zaman dan pasar kerja. Penekanannya harus diberikan kepada keterampilan abad ke-21 seperti kreatif, kritis, dan kolaboratif, serta literasi digital. Perlu adanya budaya membaca di setiap sekolah agar para pelajar terbiasa dan memperluas pengetahuan serta meningkatkan rasa analisis otak. Yang ketiga, dukungan orang tua dan lingkungan. Bimbingan dan arahan dari orang tua dalam mendukung pembelajaran anak sangat diperlakukan agar mentalitas dan semangat siswa meningkat. Yang keempat dan terakhir, perubahan pola pikir. Seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh filsafat, Romo Magnis, pendidikan harus lepas dari model yang mengisi botol kosong. Pendidikan yang hanya terdiri dari mendengar dan membaca teks yang sudah disediakan tidak mungkin membuat orang menjadi kritis. Maka dari itu, para pelajar harus merubah mindset yang ada untuk apa sebenarnya mereka belajar dan tujuan mereka melakukan dan mengenyam pendidikan.